Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya gua mau ganti balutan ya. Ini pasien yang sebelumnya ada luka jatuh dari motor ya yang berbentuk jahitan ya. Jadi pasiennya WA gua lagi teman-teman ya, katanya putih-putihnya udah mulai nyoplok, cuman dia nggak berani buat ngeguntingnya teman-teman. Akhirnya di sini gua diminta tolong buat ngebersihin jaringan matinya. Nah, ini beliau ini udah kerja ya teman-teman ya. Jadi balutannya waktu itu gua anjurin pakai softtek aja, emang kalau banyak rembesannya ya. Jadi eh, beliau kerja, cuman di sini masalahnya teman-teman, pas gua datang ya, ini tuh kan dia pakai sepatu ya teman-teman. Nah, ini jadi timbul bau teman-teman, bau kaki gitu teman-teman. Ya mungkin karena sepatunya lembab, karena sekarang tuh musim hujan teman-teman ya, pada gua ganti balutan ini ya. Nah, inilah yang harus diperhatikan teman-teman. Ya, jadi memang kalau udah dibawa kerja, mau nggak mau ya pas mandi itu semua sela-sela jari semua harus benar-benar dicuci. Ya di sini gue udah edukasi pasiennya. Biasa ya dalam perawatan luka ini teman-teman ya, ini kan luka jatuh dari motor. Mungkin kalau teman-teman sebelumnya udah ikutin videonya, udah lihat ya bentuknya jahitan terus jebol dan akhirnya seperti ini teman-teman. Ya ini kalau dari kondisi lukanya ini tuh udah bagus ya teman-teman ya. Nah, ini jaringan putihnya yang mau gua angkat atau enggak mau gua buang teman-teman. Ya karena memang jaringan putih ini ya bikin ya kan kalau bikin memperlambat proses pertumbuhan jaringan teman-teman ya, selama masih ada jaringan matinya. Ya di sini gua berusaha gunting jaringan matinya teman-teman ya, gue buang ya. Jadi kalau jaringan mati digunting itu tidak sakit ya teman-teman ya, tapi ada beberapa kasus tertentu yang memang kalau jaringan matinya kita gunting itu sakit padahal memang jaringan mati. Nah, itu biasa terjadi pada pasien-pasien arteri ulcer teman-teman ya. Tapi kalau ini kan kasusnya beda, jadi nggak masalah ya. Ini gue gunting, gue buang ya, ini nggak sakit ya teman-teman ya. Tadi pun disabunin, kan banyak banget orang kalau disabunin gak parah itu lukanya. Itu tadi gue sabunin ya teman-teman ya, pakai sabun khusus cuci luka ya. Itu nggak perih sama sekali ya teman-teman. Bisa lihat tadi kakinya tuh nggak berontak-berontak kan ya. Gue sendiri jual produknya teman-teman ya, khusus sabun cuci luka, terus spray PHMB atau enggak cairan antiseptik ya buat kompres luka biar tambah bersih. Terus satu lagi salepnya pun gue jual teman-teman ya, ada di Shopee teman-teman, gue jual di toko oren. Ya ini gue buang jaringan matinya, gue buangnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Cari posisi yang enak ya, karena ini gue tuh pindah-pindah teman-teman ya, karena memang kalau nekrotomi itu gue harus cari posisi yang guanya juga enak teman-teman ya gitu. Nah, ini tuh lagi gue gunting-guntingin ya, pasiennya cerita ya kakinya ini tuh udah nggak bengkak ya teman-teman ya. Yang bagian ini dia ngerasa udah makin enak, cuman bagian yang depan itu teman-teman ya ada dua titik lubang yang sebelumnya emang gua nggak bersihin karena si pasiennya ngerasa itu udah kering dan tidak mau dibersihkan. Akhirnya sekarang bagian tersebut bengkak teman-teman. Mungkin nanti di akhir ada tuh waktu gua bersihin, jadi agak bolong gitu teman-teman, kayaknya emang dalam ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ini tuh dicuci setiap hari sama si pasien ya, karena memang dia kerja dan memang menggunakan sepatu ya teman-teman ya, aktivitasnya tinggi dan waktu itu masih rembes terus. Ini tuh kalau nggak salah ini tuh seminggu setelah gua ganti balutan yang pertama. Jadi sebelumnya dia udah ganti balutan sendiri. Nah, putih-putihnya tuh udah keangkat ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka di area Jabodetabek ya, gue mungkin bisa ngelakuin home visit atau enggak langsung datang ke rumah teman-teman semua yang butuh jasa perawatan luka. Untuk masalah harga itu tergantung jarak dan kondisi lukanya seperti apa teman-teman ya. Nah, untuk yang di luar daerah ya bisa konsultasi lewat WA ya teman-teman ya. Itu berbayar seikhlasnya. Ya jadi teman-teman kalau yang sistemnya konsultasi itu setiap ganti balutan wajib kirim gambar serta video lukanya seperti apa supaya bisa dievaluasi. Yang udah biasanya dia hanya sekali ngirim udah ngerasa lukanya bagus, terus tiba-tiba sebulan kemudian lukanya jelek. Nah, terus ngabarin ke
ke gua kalau lukanya jelek. Nah itu gue juga nggak ngerti teman-teman ya, karena harus mengkaji dari awal, karena luka itu pengkajiannya nggak bisa sekali selesai teman-teman, jadi harus terus-terusan setiap ganti balutan tuh dikaji seperti itu teman-teman. Dan kebutuhan salepnya, balutannya juga berbeda-beda ya teman-teman ya. Tiap luka itu beda-beda teman-teman ya. Gua pun jual salep teman-teman ya, memang racikan gue sendiri ya. Kalau memang luka tertentu itu biasanya gue oplos dengan salep merek lain gitu. Biasanya gue anjurkan keluarga yang beli sendiri gitu. Jadi nanti pas diterapkan ke pasien, pas ditempel salepnya udah diaduk sama apa yang gue anjurkan seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau ada yang nanya, bang salep apa yang paling bagus, nggak ada salep yang paling bagus ya teman-teman ya. Yang paling mahal banyak sebenarnya, cuman intinya dalam proses penyembuhan luka ya kita harus tahu dan mengerti cara perawatannya teman-teman ya. Jadi ya begitu, jadi nggak ada yang wah pakai ini bagus, enggak juga teman-teman. Teman-teman pakai salep yang murah pun kalau perawatannya benar ya lukanya pasti akan sembuh dan membaik ya. Gue bisa bilang salep yang gue jual itu di bawah harga rata-rata salep-salep yang bermerek ya, dan kualitasnya pun sangat mumpuni yang gue jual. Kenapa ya? Karena teman-teman bisa lihat ya, di semua video perawatan luka gue hampir semua salepnya adalah salep yang gue pakai sendiri seperti itu teman-teman ya. Walaupun ada beberapa yang memang harus gua oplos kadang-kadang ya, tergantung lukanya seperti apa dan tergantung kondisi ekonomi keluarga. Karena memang balutan-balutan luka ini memang lumayan mahal, tapi biasanya ini tuh bisa ganti balutannya per 3 hari sekali, nggak setiap hari ya teman-teman ya. Jadi ganti balutan luka itu kalau yang modern dressing itu per 3 hari sekali ya, 2-3 hari sekali, bahkan bisa 3-5 hari sekali ya, tergantung lukanya seperti apa. Beda dengan metode konvensional yang masih banyak diterapkan di fasilitas kesehatan, setiap hari ganti balutan, ada yang 2 kali sehari ganti balutannya. Nah itu sebenarnya memang murah, tapi akan jauh lebih boros ongkosnya teman-teman ya. Sedangkan kalau modern dressing memang sekali ganti mahal ya, karena memang ada banyak prosesnya, dari disabunin, dari menggunakan cairan PHMB ya, menggunakan salepnya apa seperti itu. Nah ini tuh di bagian kaki yang 2 ini teman-teman, yang titik yaitu membengkak. Memang dari awal gue udah bilang ya itu harus dibongkar, cuman pasien gak mau karena ngerasa kakinya ini udah kering luka tersebut. Tapi sekarang tuh bengkak, akhirnya gue bongkar teman-teman ya, cukup dalam ya, kering di luar tidak menandakan di dalam juga kering dan sudah sembuh teman-teman, seperti itu ya. Nah ini pasiennya kebetulan ada di daerah Jakarta Selatan ya teman-teman ya, tepatnya di Jagakarsa ya. Ini gue menggunakan ozon atau enggak terapi tambahan dan menggunakan lampu infrared. Ini tuh tidak wajib teman-teman ya, hanya terapi tambahan. Kalau teman-teman ngerawat luka sendiri tanpa alat ini pun tidak masalah. Yang penting teman-teman tahu cara merawat luka. Gua sarankan buat teman-teman tenaga kesehatan khususnya perawat, silakan ikuti pelatihan perawatan luka. Kalau gue dulu ikutnya di Walker Center ya, gue bukan promosi tapi ini penting banget untuk membantu masyarakat di sekitar kita yang mengalami luka. Karena memang kasihan teman-teman ya, awalnya lukanya kecil tiba-tiba jadi gede. Karena apa? Karena salahnya perawatan dan ketidaktahuan tenaga kesehatan dalam melakukan perawatan luka. Tapi saat ini udah mulai banyak ya teman-teman ya praktisi perawatan luka kemana-mana ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman gue kasih salep ya, ini racikan gue sendiri ya, ini gue tempel tuh salepnya tuh kalau nongol teman-teman ya. Mungkin banyak yang udah pakai juga ini gue nggak jual nggak gue jual sembarangan. Biasanya bukan gue nggak jual sembarangan ya, biasanya kan kalau yang mau beli salep tuh nanya dulu. Biasanya gue anjurin teman-teman salepnya pakai apa ya, campurannya, atau bisa nggak pakai hydrazine murni, bisa teman-teman ya, tergantung lukanya, intinya sih seperti itu ya. Udah kalau udah kayak gitu ya udah teman-teman tuh udah gue tutup
ya udah gua rapihin. Di sini gua pakai softtek ya, sebenarnya bagusnya pakai foam dressing. Ya balik lagi ke ekonomi masing-masing teman-teman. Ya pakai softtek pun bisa-bisa aja gitu. Nah ini gue tutup menggunakan kasa gulung teman-teman. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Buat yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek, silakan hubungi gua, nanti gua kasih nomornya di kolom deskripsi atau enggak kolom komentar. Kalau gua lupa teman-teman scroll aja ke video-video yang lama yang bawah, itu biasanya udah ada nomor handphone gua di situ. Teman-teman bisa langsung WA. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.